menimbulkan efek yang lebih runyam, makin sulit untuk diurai. Nah, kalau itu terjadi, alangkah buruknya kesan Bali yang melahirkan Perang Dunia Ketiga. Untung itu tidak jadi. Karena apa? Kalau saya sih optimis, Mas. Karena apa? Orang Jawa, orang Nusantara ini punya kemampuan spiritual, daya jelajah spiritualnya luar biasa dan jarang kita temui di masyarakat-masyarakat yang lain yang ada di dunia ini. Era sekarang Pak Jokowi saja baru mintip-mintip mendekati Pambukan Gapura sudah seperti ini. Aura kewibawaan dan pengasihan Nusantara kepada dunia ini seperti apa? Apalagi nanti setelah. Nah, secara non teknis kami juga diminta pada saat malam Anggoro Kasih dan Pengrokok. Nah, itu. Karena itu kebetulan malam Anggoro Kasih yang Selasa ya. Malam Selasa Kliwon ya. Lebur dening Pangastuti itu kan. Ya. Jadi Surodiro Jayaningrat lebur dening Pangastuti. Ini sebenarnya ilmu, salah satu dari ilmu sastra jendra. Sastra itu ilmu atau bahasa atau serat, jendra itu alam. Jadi ilmu yang kita serap dari alam semesta. Itu juga yang kemarin pada saat setiap kali kepala negara akan bersalaman dengan Pak Jokowi, itu kan Pak Jokowi juga, iya, Biden itu bahkan Biden aja hormatnya sebelum naik ke tangga begini. Jadi negara besar adidaya sebelum, nah ini juga presiden kita ini kan Jawa sih. Iya. Jadi setting panggung Romo ini disiapkan trap-trapan. Jadi tawar sendiri. Nah, keinginan itu menjadi tawar. Karena menjadi memang tawar. Inilah yang namanya aura energi kewibawaan. Ya. Nah, orang itu kan kadang melakukan suatu tirakat itu karena untuk ingin mendapatkan suatu energi kewibawaan. Karena kan pada dasarnya yang paling dicari itu ada dua, energi kewibawaan dan pengasihan. Ya, biarkanlah negara-negara di luar sana mengandalkan teknologi yang tinggi. Sebenarnya kita mampu. Wong kita juga ini baru relawan. Indonesia bisa sombong loh. Ini baru relawan, belum yang resmi. Ini baru relawan dari sedulur-sedulur hacker yang bisa menangkis. Padahal kalau kita pikir kayak kapal yang bersandar di selatan Bali yang dahsyat sekali alatnya, bisa menyedot semua data. Bahkan data di handphone personal pun bisa kesedot kan itu. Nah, itu perang Pandawa melawan Kurawa. Ibaratnya seperti itu. Jadi di Bali inilah perang Pandawa dan Kurawa tapi levelnya dunia. Kembalikan untuk menjadi itu tadi. Kemenangan akal sehat. Artinya kalau memasang emblem itu dengan pas ya itulah akal sehatnya seperti itu. Kalau memang kebalik ya inilah biarkan ini alam yang akan mengembalikan akal sehat. Luar biasa. Nanti kita analisa dan kita lihat dari sisi yang lain. Cuman sebelum sampai ke sana, ini yang menarik sekali tadi pas jamuan makan malam itu. Nah, yang cuaca. Iya. Ini kan, wah ini nggak kalah menarik ini. Soalnya gini Mas, itu kan bulannya sudah ke November itu kan di Jawa Bali kan tahu sendirilah curah hujannya tinggi banget itu, ngegas banget. Betul, ya kan? Ya, dan gala dinner itu kan dilakukan di ruangan terbuka. Outdoor. Nggak ada tenda sedikit pun. Dan di halaman depannya Garuda Wisnu Kencana kan? Ya, di situ kan nanti ada pentas musik, kemudian dengan menggunakan teknologi tinggi yang pakai laser. Ya, betul. Itu kok bisa pede banget. Nah ini sekarang secara teknis dulu. Nanti baru yang non teknis. Ya. Yang secara teknis itu dari Pangko Utnas namanya Romo. Panglima Komando Udara Nasional itu menyiapkan 4 pesawat untuk rekayasa cuaca. Teknologi modifikasi cuaca. TMMC. Nah itu dikendalikan langsung oleh Angkatan Udara dari Lanut Banyuwangi dan Lanut Lombok. Jadi mereka tidak bergerak dari Ngurah Rai, tapi bergerak dari Banyuwangi dan Lombok. Masing-masing 4 sorti. 4 sorti 4 kali terbang. Tapi ternyata 4 kali terbang itu nggak cukup Romo. Belum cukup. Belum ada efek perubahan belum signifikan. Jadi BMKG mengatakan
ini kalau tidak ditambah sampai 20.000 ton Waduh. garam, malam tetap hujan. Maka logikanya BMKG, ya ini canggih juga ya BMKG ya, salut juga lah secara iya, secara prediksinya akurat banget. Mereka mengatakan begini secara sederhananya, ini kalau tidak dibrol kayak dhisik, iki bengi wis ra iso ditahan. Ya. Itu. Akhirnya kemudian keputusan pagi harus diturunkan hujannya. Maka tim modifikasi berangkat sampai 20.000 ton. Dan Pak LBP sebagai koordinator panitia menyetujui ya, Pak Luhut ya, 20.000 ton disetujui. Karena pokoknya minta jaminan bahwa what is take gitu. Minta hujan. jaminan beliau, tidak hujan ya. Beliau kan komando Kopassus kan. Kopassus kan harus akurat, Pak. Ya. Jadi ya beliau memahami lah ada faktor-faktor lain non teknis, tapi secara teknis harus akurat, nggak boleh ada kesalahan gitu. Berangkatlah itu pangkoordinasi itu mengendalikan itu. Akhirnya jam 13 kita hujan terus ya. Jadi diturunkan hujannya itu jam 1 waktu Bali kamu. Jam 1 waktu Bali. Waktu Bali itu deras banget. Siang. Satu siang kira-kira sampai jam 3-an. Sampai setengah 4. Itu Di los. Deras sekali pas di titik GWK karena posko kami kan nggak jauh dari situ. Wah itu deras banget. Wah ini bayangke teman-teman yang koordinator alat kan harus kurukupi semua. Ya, betul. Di situ ada harus dikerukuk, alat-alat yang... listrik, kemudian alat-alat makan malam itu kan harus ditutupi semua. Tetapi ternyata memang harus begitu. Sehingga diturunkan maksimal 15.30, 16 itu garek tetes ya. 16 itu tinggal tetes. 17 sudah clear. Sampai subuh berikutnya sudah clear. Sehingga kemudian secara teknis ini makan malamnya tanpa ada hujan, ya kan? Bersih Dan tidak ada debu, tidak ada karena seger. Kalau seger, misalnya hawanya misalnya beberapa hari tidak hujan itu kan justru malah panas. Ada panas ini. Ya. Jadi tapi dengan hujan yang selesai jam 3:30 tadi. Atau kalau hujannya pagi, siang panas, itu malamnya gerah, lembab. Uap airnya naik, nggak enak banget. Nah, secara non teknis kami juga diminta pada saat malam Anggoro Kasih damel tumpeng rokok. Nah, itu. Karena itu kebetulan malam Anggoro Kasih yang Selasa. Ya, betul. Malam Selasa Kliwon ya. Malam Selasa Kliwon. Malam Selasa Kliwon acara makan malamnya hari Rabunya. Jadi semalam sebelumnya kami berdoa di sekitar GWK dengan memohon pokoknya lancar lah gitu. Jadi ya mungkin yang lain juga melakukan itu, tapi tim kecil kami memang minta untuk membuat tumpeng di sekitar GWK itu. Secara teknis tadi sudah saya ceritakan, memang sorti dari Angkatan Udara dan tim ini memang jago banget sampai nurunin 20.000 ton sekarang itu. Ya. Itu kan yang dari arah Banyuwangi menabuh garam dari arah barat berarti. Betul. Sementara yang dari arah Lombok dari timur garamnya ke sehingga hujan itu diturunkan di sebelah barat Bali dan sebelah timur. Nah, yang tembus ke arah tengah itu diturunkan beberapa jam sebelumnya. Oh ya. Untuk menguras itu maksudnya kan gitu. Gitu. Dan tapi yang tadi kembali yang belum terjawab, mungkin nanti Kanjeng yang akan menjawab. Begitu di Bali, semua koordinasi menjadi enak. Antar institusi itu enak, tidak ada ego sektoral, semua saling nutup, semua saling backup. Jadi seolah-olah itu dan tidak terjadi insiden yang luar biasa. Misalnya kan, wah ini kan jatahmu, itu jatahku, ya kerjaanmu lah, gitu. Nggak ada sama sekali. Semua itu kayak, ya nek belum ada ya aku lah, kalau belum ada aku lah. Jadi saling bantu. Jadi gitu. Bisa saling kerjasama bahu-membahu gitu ya. Itu di Bali itu. Ini sebelum kita lanjut, kita jeda dulu biar suara adanya lewat. Kita makan-makan dulu, ya kan? Nanti kita lanjut lagi. Mungkin ada suatu hal yang ingin ditanyakan. Kalau saya ada spesifiknya kelancaran acara di Bali kemarin itu. Kalau kami kan kemarin salah satu tugasnya adalah penggalangan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Tapi memang walaupun penggalangan secara teknis, tapi juga secara spiritualnya kan diatur di jalan. Iya, karena mengikuti ini arahan dari tokoh setempat. Iya, betul. Memang betul. Apakah kemudian secara spiritual itu event G20 di Bali kemarin itu ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan spiritual? Ya, kalau
kita melihat dari sisi non physically atau ya sesuatu yang sifatnya invisible, yang sifatnya itu tidak tampak oleh mata, itu memang entah kebetulan atau tidak, tapi saya kira bukanlah suatu kebetulan, karena seminggu sebelum ada G20, Sinuwun Ida Bedara Mahadewa dan ada Sang Hyang Begawan Pasopati yang di Semeru, terus yang Sinuwun Ida Bedara Mahadewa kan yang di Batu Karu, Bali, Tabanan. Itu rawuh kemari dan memberi kabar, memberitahu bahwa ini banyak leluhur Jawa dan dari berbagai daerah seperti Sulawesi, ada dari Sumatera, dari Jawa Barat itu akan berkumpul di Bali. Oh, ya, juga ya? Ya, seperti itu. Dan saya memberanikan diri untuk bertanya, untuk keamanan di Bali, ya, jadi sudah, jadi saya sudah tahu, ini kan seminggu lagi kan G20 gitu. Terus ini memang ternyata para leluhur pun sudah ambil sikap tindakan yang konkret ya. Artinya ada leluhur dari Jawa, dari Sunda, dari Jawa Barat, terus dari Sumatera, pokoknya seluruh Nusantara itu banyak yang berkumpul di Pulau Dewata, di Bali. Dan pas waktu itu memang beliau ke rawuh itu ya, Sang Hyang Begawan Pasopati. Ini berarti kan suatu momentum atau suatu proyek yang tidak main-main, karena ini sudah mampu untuk menarik perhatian hingga level kadewatan. Karena kan Begawan Pasopati kan kadewatan yang dari Semeru, yang dewanya para dewa atau dewa seniornya kan di situ. Terus kemudian Sinuwun Ida Bedara Mahadewa itu kan juga salah satu dari Dewata Nawasanga yang berada di sisi barat, yang menjaga pintu barat. Kan ada di titik tengahnya Pura Pusering Jagat ya. Terus nanti ada Pura Uluwatu, Pura Andakase, Gua Lawah, terus kemudian Puncak Lempuyang, terus Puncak Mangu, terus kemudian ada Pura Ulun Danu Batur, Pura Besakeh, dan Pura Batu Kau. Jadi ada 9 pura, di situ masing-masing menjadi stana para dewa. Dan saya memang menyaksikan dewa itu memang benar-benar ada, dan bahkan yang kemarin itu rawuh yang kesekian kalinya. Jadi saya dari situ sudah mulai berpikir, merasa optimis Mas, bahwa nanti di Bali tidak akan terjadi apa-apa, akan lancar-lancar, dan mungkin para dewa itu juga memberikan perhatian sebegitu besar dengan para leluhur itu kan juga atas permohonan kita semua. Karena kan saya yakin pasti yang mohon, yang nyuwun pada para leluhur, pada para dewa itu banyak sekali. Bahkan untuk warga masyarakat Bali sendiri saya yakin pasti sebelum dilakukan G20 di sana itu ada ritual-ritual besar yang dilaksanakan secara diam-diam. Pasti itu saya yakin, apalagi ada dengan timnya Mas Ridwan, Mas Andri, kemudian di sana menggalang konsolidasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh budaya, spiritual, dan agama, dan semuanya bau-membau melakukan untuk satu tujuan yang sama, yaitu kelancaran acara. Ibaratnya kita itu mengobati penyakit kanker, semua obat kita konsumsi, jadi akhirnya setelah sembuh itu kita sampai nggak tahu mana obat yang paling mujarab. Kan biasanya begitu ya. Betul. Orang kalau sakit berat atau sakit kanker dan kemudian sembuh, itu kan ditanya, dulu obat apa yang paling nggak bisa? Karena ya dulu ini yang dikonsumsi ini semua banyak, baik dari medis maupun dari obat-obat yang healbar atau alternatif. Nah, di sini juga, jadi ada yang dilakukan secara teknis oleh Angkatan Udara, oleh BMKG, oleh tim dari internal panitia, dan itu dilakukan ya termasuk para relawan hacker, itu semuanya bahu-membahu, dan kalau disebut siapa yang paling unggul itu menjadi sulit. Cuma di sini yang kita bisa memilah 2 garis besar atas usaha yang dilakukan itu adalah secara fisik maupun secara metafisik. Itu ada 2 jalur utama di situ. Ini kalau dilakukan hanya sebelah saja, timpang Mas. Timpang. Walaupun leluhur seperti apa memayungi, tetapi kalau tidak ada upaya secara fisik, secara teknis, ya ibaratnya begini, kita mengobati
seseorang atau dokter mengobati pasien, tapi pasiennya cuek. Akibatnya apa? Ya obat sebagus apapun nggak akan menyembuhkan penyakit. Sebaliknya, kalau dokter tidak memberikan resep apapun, walaupun si pasien meminta-minta untuk diobati, ya nggak ngefek, akhirnya nggak sembuh. Nah, ini memang yang namanya kehidupan di dunia ini harus ada dua sisi ini. Wong komputer saja ada hardware, ada software. Itu harus berjalan seimbang. Kalau kita yang optimalkan itu softwarenya saja, hardwarenya kurang, ya nggak maksimal. Kalau yang kita pahami hanya softwarenya saja, akhirnya cuma teoretis. Ya kan? Akhirnya komputer secanggih apapun hanya berfungsi untuk ngetik. Akhirnya kan nggak optimal. Jadi di sini yang kita lihat, dua jalur ini bisa dilakukan secara optimal dan masing-masing ya kita tidak bisa terus kita menilai, oh ini yang paling menentukan usaha fisik. Atau ini yang metafisik yang paling menentukan. Kita tidak bisa. Karena masing-masing punya peran sendiri. Punya fungsi dan punya tugas yang memang harus dijalankan dan dilakukan. Itulah fungsinya, maka dalam kehidupan pribadi pun itu kan kita harus mengasah intelektualitas kita, mengasah rasionalitas kita melalui pendidikan, melalui sains, teknologi dan segala macam, tapi juga mengasah batin. Kita punya menu-menu batin yang harus dipenuhi, punya menu-menu physically yang harus dipenuhi. Sama. Jadi memang harus ada balancing. Nah, ini merupakan potret yang memang idealnya orang hidup seperti itu. Dan satu lagi yang perlu saya komentari. Kenapa di Bali? Kalau menurut saya pribadi, Mas, ini bukan suatu kebetulan. Karena apa? Ini memang sudah saatnya, khususnya warga masyarakat Bali itu ngunduh apa yang telah pernah mereka lakukan. Yaitu ketika melakukan dharma yang luar biasa sekali, karena dharma tingkat internasional. Pada saat melakukan upacara yang namanya Karya Agung Pangurip Bumi. Jadi ini masih ada rangkaian dari Karya Agung Pangurip Bumi. Dulu tahun 2019 akhir, ketika kami mendapatkan perintah dari beliau Sinun Ido Bedare Mahasiswa untuk ke Pura Batu Kau, di sana ada apa, yang penting kita laksanakan ke sana. Begitu ke sana kita tahu, wah ini ada persiapan nanti 2 minggu lagi akan ada upacara Agung Pangurip Bumi yang dilakukan setiap 26 tahun sekali. 26 tahun sekali. Di mana Ido Bedare Mahasiswa melakukan pelukatan di Pura Tanah Lot yang ada di laut itu. Nah, ini jadi ada pelukatan inti dari situ, maka tadi ada pelukatan-pelukatan yang dilakukan oleh para panitia, pimpinan itu memang tepat sekali. Itu seperti napak tilas yang juga dilakukan oleh entitas kadewatan dalam rangkaian besar upacara Agung Pangurip Bumi. Nah, Pangurip Bumi itu apa? Doa warga Bali bukan hanya untuk masyarakat Bali, bukan hanya untuk masyarakat nasional, tetapi juga untuk dunia. Karena apa? Kok ada pangurip? Pangurip itu kan panguripan untuk dihidupkan. Karena apa? Bumi ini ibaratnya dalam tanda petik mau mati. Mati karena apa? Kalau 2019 mungkin orang masih banyak tanya. Kalau sekarang kita sudah bisa menunjuk matinya bumi ini apa? 1-2 tahun kita mengalami wabah COVID. Disambung dengan adanya perang. Perang ada krisis energi. Krisis energi mau nggak mau ada yang namanya krisis ekonomi. Krisis ekonomi sudah berada mengantarkan umat manusia di ambang kebinasaan, kehancuran kemanusiaan, kan begitu. Krisis kemanusiaan akhirnya. Nah, sekarang yang namanya elit dunia itu kan negara-negara yang pola tingkahnya paling mempengaruhi dunia ini. Sepak terjangnya paling membuat warna dunia ini mau pahit, mau getir, mau manis, tergantung sepak terjangnya mereka itu. Ada peran mereka di situ. Ada peran besar. Sekarang coba ada NATO, ada Amerika, kemudian Tiongkok, ada Rusia. Ini apa negara kecil? Mereka negara besar juga punya kapital yang besar, cuma sumber daya manusia, sumber daya alam yang juga besar. Nah, disinilah maka sesuatu kelebihan itu akan menjadi ujung dari kehancuran apabila dikelola dengan mismanagement. Nah, dan lagi ketika kita mencermati reaksi Pak Putin ketika
selesai deklarasi atau mendengar deklarasi, inilah kemenangan akal sehat. Ya kan? Ini sebenarnya mewakili dari keadaan dunia ini yang sebenarnya orang ini sedang mengandalkan okol, mengandalkan kekuatan emosional yang adigang, adigung, adiguno. Itu jelas, orang yang seperti itu sudah akan mengesampingkan rasio. Apalagi yang namanya kemanusiaan. Rasionalitas dan kemanusiaan itu sangat erat. Orang yang mampu melakukan sisi menyentuh kemanusiaan itu pasti orang yang bisa berpikir dengan akal sehat. Ketika orang sudah nggak mikir akal sehatnya, maka kemanusiaan pun bisa dihancurkan dengan sendirinya. Nah, sekarang kalau Putin berkomentar inilah kemenangan akal sehat, ya memang kalau kita pikir ya memang harusnya adem ayem dan kita membangun dunia ini bersama-sama, bahu-membahu kembali. Nah, itu kalau saya lihat yang membuat skenario seperti itu sebenarnya bukan anggota G7 sendiri. Mohon maaf, ini pandangan pribadi saya. Karena di situ banyak intrik politik yang luar biasa, bahkan tadi memang ada sinyalemen menjadikan Bali ini sebagai padang Kurukshetra, tempat peperangannya antara hawa nafsu melawan yang kebaikan. Itu perang Pandawa melawan Kurawa. Ibaratnya seperti itu. Jadi di Bali inilah perang Pandawa dan Kurawa, tapi levelnya dunia. Yang menang siapa? Ternyata tidak ada yang dikalahkan. Semuanya menang. Itu karena apa? Karena ada kekuatan spirit di Bali. Itu menang tanpa ngasorake itu. Menang tanpa ngasorake. Sekarang ada nggak negara yang merasa direndahkan? Enggak kan? Nggak ada. Termasuk Rusia sendiri, bahkan Amerika sendiri. Dan kita lihat negara-negara yang tadinya ngotot, yang dari awal sudah gencar banget tendensi untuk memboikot, untuk menggagalkan G20, akhirnya apa? Ya datang ke Bali justru dengan rajin sekali kan, dengan penuh semangat, dan ya entah apa yang dia bawa bekal, karena mungkin terlalu menyeramkan atau apa, kalau berkelana sendiri jauh dari rumah harus bawa peralatan perang atau perisai yang komplit, itu urusan mereka. Tapi yang kita lihat tadi yang diceritakan, Mas, kita menjadi pemilik alun-alun stadion yang untuk berlaga, itu bisa bekerja dengan baik. Dan ini kalau kita lihat ya, bisa jadi tidak menutup kemungkinan sebenarnya Indonesia itu mungkin akan menjadi target yang tidak seperti ini. Tapi bisa jadi menjadi target yang lain. Bisa saja kan yang namanya politik. Betul. Ya kan, bisa saja memukul orang lain melalui tangan orang lainnya lagi ketiga. Nah, dari situlah maka kalau kita lihat nyaris terjadi beberapa insiden. Tetapi semuanya redam. Bahkan dari perundingan yang alot di luar Bali, ketika masuk ke Bali, orang-orang seperti tersirep. Ada kekuatan energi yang dahsyat sekali, yang bisa meluruhkan emosi egosentris dari masing-masing peserta itu sendiri. Nah, ini yang luar biasa sekali kalau kita pandang, karena saya yakin ini yang software manusianya, software yang bisa mengendalikan emosi. Inilah ada peran besar dari entitas luhur para spirit yang ada di Nusantara ini, khususnya yang tempo hari berkumpul berpusat di Bali. Dan itu pun seiring sejalan dengan para panitia yang melakukan hal yang sama. Itu sudah menjadi satu yang sangat ideal karena seiring dan sejalan, tanpa ada kendala teknis. Mungkin kalau panitia itu tidak seiring sejalan, walaupun akhirnya tidak apa-apa, tetapi akan mengalami kendala teknis yang bertubi-tubi. Tapi kemarin kan tidak ada. Boleh dikatakan semuanya fine-fine aja, semua lancar-lancar, tidak ada kendala teknis yang berarti. Nah, itulah yang namanya keselarasan antara software dan hardware. Termasuk adanya upaya-upaya mungkin dari pihak luar untuk ya mungkin mengkondisikan ini, nyari ini apa istilahnya, nyari ikan di air keruh gitu kan. Itu pun tidak terjadi, dan akhirnya kalau saya bisa menyimpulkan dalam suatu pepatah Jawa, Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Ya kan? Segala angkara murka itu akhirnya apa? Dilebur dengan sikap welas asih, kasih sayang. Dan itu terjadi di Bali. Mungkin kalau dilaksanakan di luar Bali,
beda cerita. Iya. Beda cerita, ya. Selain dari sisi pengamanan mungkin akan lebih ekstra Iya. dan lebih repot lagi. Mungkin kalau dilaksanakan di Eropa atau di Amerika atau di negara yang lain, nggak tahu. Apa yang terjadi nggak tahu. Mungkin semua yang dikhawatirkan orang selama ini sampai ke Perang Dunia Ketiga dan lain itu mungkin bisa jadi. Karena kemarin ada nyaris. Itu berpacu dengan waktu saat itu. Coba telat memberitakan. Orang keburu emosi mengambil tindakan yang tidak disertai dengan data informasi yang akurat, bisa saja salah dan kemudian menimbulkan efek yang lebih runyam. Makin sulit untuk diurai. Nah, kalau itu terjadi, alangkah buruknya kesan Bali yang melahirkan Perang Dunia Ketiga. Untung itu tidak jadi, karena apa? Ada yang namanya invisible hand. Ya. Boleh dikatakan, oke, memang lindungan Tuhan seperti itu. Tapi kan bukan Tuhan secara langsung. Tapi ini urusan di dunia. Maka titah-titah luhur inilah yang kemudian menjadi kepanjangan tangan Tuhan di situ perannya. Ini kalau kita melihat ini memang luar biasa. Ya cuma satu hal yang mungkin agak sedikit kecolongan itu publikasinya mungkin minim sekali. Jadi untuk masyarakat umum itu mungkin kehebohan di Bali, ada cerita-cerita yang unik, lucu, yang ada emblem yang pada kebalik itu makainya. Ya kan? Itu kan ada dibahas juga. Karena kan pin yang dipakai iya, kepala negara itu kan gunungan lincipnya di atas ya. Kalau dibalik jadi perisai, jadi tameng. Mungkin orang-orang yang terbiasa berpikir membayangkan perisai, runcingnya di bawah gitu kan. Padahal bukan perisai, mungkin ada sosialisasi saja yang agak kurang karena ya itu teknisnya sebenarnya teknis yang kecil, yang sepele sih. Tapi penting gitu. Kalau mau dianalisa lagi, negara-negara mana yang memakai emblem kebalik, nah itu mungkin ya biasa kami bikin listnya. Ya, ada 7 negara ya. Ada 7 negara ya. Ada 7 negara yang terbalik. Yang benar berarti kan 12. 13. 12 karena yang satu kan oh iya benar. Putin kan enggak dapat ya. Itu kalau Joe Biden kebalik kan? Joe Biden kebalik. Masuk list ya. Masuk ya. Kebalik. Ini kalau harapan kami ini adalah Perdana Menteri Inggris kebalik. Rishi Sunak. Itu ada yang ada maknanya atau enggak? Ya, kalau mau kita manai dengan utate gathuk, ini artinya ini logika pikir yang selama ini tidak lazim. Ya kita kembalikan untuk menjadi itu tadi, kemenangan akal sehat. Artinya kalau memasang emblem itu dengan pas, ya itulah akal sehatnya seperti itu. Kalau memang kebalik, ya inilah, biarkan ini alam yang akan mengembalikan akal sehat gitu. Dan itu yang pas momentum makan malam tidak hujan. Nah, itu sebenarnya secara teknis itu hampir sama dengan kalau kita upaya secara metafisik untuk ini pawang hujan misalnya. Hal teknis untuk memodifikasi cuaca itu ternyata teorinya sama. Jadi dalam hal ilmu pawang hujan pun biasanya kita nggak boleh kalau terlalu menahan, semua harus ditahan. Nanti kalau terlalu ditahan pada saat acaranya itu terlalu berat. Ya kalau kuat kita, kalau nggak kuat ambrol. Makanya biarkan los dulu, los kalau bisa malah memang dibikin lebih deras supaya apa? Ya terkuras, diflus. Betul. Nanti biasanya 1 jam, bahkan ada yang limit setengah jam sebelum acara baru selesai. Saya dalam beberapa kali acara kita pernah juga seperti itu, Mas. Jadi berhentinya setengah jam sebelum acara. Tapi mungkin menimbulkan kendala juga kalau ini acara kemudian banyak genangan, hujannya betul, sudah tidak hujan, betul. Tapi bawah genangan. Betul, itu yang menjadi kendala atau masalah lain. Kalau ketika kita terlalu mepet baru bisa menghentikan hujan, baru bisa terkuras. Ya itu nanti kalau tidak menimbulkan genangan nggak apa-apa. Tapi kalau menimbulkan genangan jadi masalah. Ada becek dan lain-lain. Nah itu kalau kita lihat dari tempatnya juga sudah kondusif. Walaupun setengah jam sebelum acara pun saya kira itu nggak akan ada genangan di depan GWK itu, karena di situ drainasenya memang bagus banget.
Dan kemarin kalau kita lihat ya Pak, ini pasti ya ribut sekali orang-orang yang menutup peralatan itu kan. Ya, itu luar biasa. Jadi ada tutup-tutup. Oh ya, satu lagi ya. Ini Romo, sebelum lupa ini. Jadi sebelum acara itu kira-kira seminggu itu kami mendapatkan data ya bahwa akan ada demonstrasi besar. Nah, ada beberapa tema demonstrasi tentang lingkungan yang dilakukan oleh salah satu LSM lah ya. Di dalam negeri. Dari dalam negeri rencananya mau itu demonstrasi untuk Falun Gong juga ya. Ada rencana Falun Gong kan karena ini ada Presiden Tiongkok itu, Xi Jinping. Kesempatan gitu loh. Terus ada juga beberapa rencana demonstrasi soal Papua juga. Nah, tetapi ya tadi lagi-lagi penjelasan Romo tadi. Ternyata rencana itu begitu mendekati acara itu menjadi hilang. Sirep Tadi. Jadi yang kita duga akan ada pembentangan spanduk, akan ada juga blokade jalan gitu. Karena kan kalau Romo lihat di G20 yang lain, di negara lain, itu sering banget itu menjadi momentum yang bagus untuk ngangkat isu-isu masing-masing negara. Jadi mereka itu misalnya delegasi itu di satu hotel, demo di depan hotel itu sangat lazim ketika di negara lain. Di kita ini ternyata tidak. Awalnya itu rencana besar sama sekali nggak ada. Pun dari satu negara sedikit kejadian tetapi diganti dengan happening art kan. Nah, ada satu LSM itu yang kemudian di Pantai Melasti ganti dengan sorotan lampu ya ke tebing. Dengan harapan diviralkan di medsos. Tapi ya cuma 10 menit sorotannya itu. Dan juga tidak terlalu ngangkat. Artinya tadi dari sisi motivasi orang yang sebelumnya mau melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan keinginan itu ternyata lewat. Dan itu tidak ada proses mitigasi loh Romo. Tidak ada yang untuk satu hal itu nggak? Iya, artinya petugas itu bersiap menghadapi demo. Bukan kemudian misalnya, daripada demo tangkepin gitu. Enggak ada. Enggak ditangkep, enggak apa, tapi ternyata dari mereka sendiri mengurungkan niat. Gitu. Jadi biar kalau niatnya dari awal kalau mau demo siapkan gitu. Disiapkan pengamanannya, sudah siap. Tapi ternyata gitu loh. Enggak ada. Nah, ini ya kan? Iya. Satu yang juga mestinya kan ada satu entitas yang kemudian menyirep itu apa? Kayak mungkin membisikkan hatinya. Wes nggak usah demo, gitu loh. Jadi udah ini kayak tawar sendiri. Nah, keinginan itu menjadi tawar. Karena memang inilah yang namanya aura energi kewibawaan. Makanya orang itu kan kadang melakukan suatu tirakat itu karena untuk ingin mendapatkan suatu energi kewibawaan. Karena kan pada dasarnya yang paling dicari itu ada dua, energi kewibawaan dan pengasihan. Kewibawaan itu bisa untuk mengendalikan orang, mudah negosiasi, dipatuhi orang, kalau ngomong negosiasi gampang diterima. Itu fungsi sampai ke sana itu mas teknisnya. Sedangkan untuk pengasihan itu bukan kita terpaku pada laki perempuan itu enggak, tapi pengasihan itu hubungannya dengan karismatik. Jadi orang kalau punya kekuatan karismatik itu kan mengundang simpati. Itu akan meredam rasa benci, iri, permusuhan. Itu karena ada rasa simpati. Itu muncul karena rasa simpati itu muncul karena ada energi yang karismatik dari energi pengasihan itu tadi. Timbul itu juga yang kemarin pada saat setiap kali kepala negara akan bersalaman dengan Pak Jokowi. Itu kan Pak Jokowi juga Biden itu bahkan Biden aja hormat sebelum naik ke tangga begini. Jadi negara besar adidaya sebelum ini juga presiden kita ini kan Jawa sih. Jadi setting panggung ini disiapkan trap-trapan. Jadi seperti Surojo aku nang dhuwur. Mau kamu dari Amerika, mau kamu dari Tiongkok, jalan dulu dari bawah ke atas. Wah, itu luar biasa. Jadi mulai permainan psikologinya bagus. Permainan simbolik. Dan beliau kan tidak nunduk gitu. Enggak. Betul. Jadi Joe Biden itu dari bawah hormat. Ini negara adidaya, ini nomor 1 jarene kan. Memang itu psikologi. Itulah psikologi keraton. Psikologi keraton masuk. Kalau yang di negara lain kan itu memanjang kemudian lurus. Jadi kan setara begini, jalan gitu kan. Baru bersalaman. Nah, ini kita trap
ada trapnya. Pak Jokowi gak kata sih. Nah, jadi Joe Biden Ya, pun itu dia mana ya, trap Pak? dulu. Kalau boleh tahu tuh yang punya ide. Ini kalau- presiden. Oh iya. Arahan lah. Ada kewibawaan, ada pengasihan. Betul, betul. Itu sebenarnya ada energi kewibawaan, energi pengasihan. Itu jadi semua yang di situ tadinya membawa apa sikap yang Masing-masing. masing-masing yang karut marut, begitu masuk di situ ya sudah lebur dening pangastuti itu tadi. Ya. Jadi Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Ini sebenarnya ilmu, salah satu dari ilmu sastra jendro. Sastra itu ilmu atau bahasa atau serat, jendro itu alam. Jadi ilmu yang kita serap dari alam semesta ini sebenarnya. Ya kita mendapatkan pedoman dari welas asihnya Sang Bapa Angkasa dan Ibu Bumi. Gitu. Kalau Bapa Angkasa di dalam perut ibu itu berupa air ketuban, ibu buminya berupa ari-ari. Sebenarnya kan manusia itu kan di satu sisi dipangku oleh ibu bumi, di satu sisi dinaungi, direngkuh oleh Bapa Angkasa atau langit. Nah itu, dan itu bisa diterapkan dalam strategi politik, dalam strategi bisnis dan apapun, itu sangat manusiawi. Karena di satu sisi menguwongke wong, memanusiakan manusia, tapi juga memberikan perlindungan, memberikan apa yang dibutuhkan. Nah, ini yang dilakukan di Bali seperti itu. Dan ini sangat selaras dengan peran para kadewatan. Itu kan tidak melebur, tidak menghancurkan. Ya. Tetapi memberikan welas asih karena apa? Tujuannya adalah adanya kedamaian di planet bumi. Kedamaian yang dibawa para pemimpin G20 setelah dari Bali ini kan ada aura yang positif. Ya. Pulang dari Bali itu dengan menatap ke depan itu lebih optimis ya kan, lebih apa ya, setidaknya untuk nanti melewati saat-saat yang paling ditakutkan entah 2023 atau apa, tapi setidaknya ini sudah ada bekal bahwa di sini nanti akan melakukan apa, itu sudah setidaknya punya sikap yang lebih optimis dan lebih damai, ya kan. Nah itu kita lihat saja. Jadi setelah G20 ini juga intensitas dan konstelasi suhu politik dunia menurun landai. Coba sebelum G20 kayak apa tuh? Bahkan negara yang di luar G20 aja suap-suap mau memboikot mau ini kan aneh itu kan. Tapi setelah ini selesai ya sudah. Nah itulah makanya ini yang kita harapkan. Ini merupakan satu sinyal besar atau suatu pertanda alam bahwa Nusantara ini sebenarnya punya kekuatan spirit yang dahsyat sekali sebenarnya. Dan ini yang kita contohkan ini adalah miniaturnya Indonesia yang ada di Bali. Dan ini baru di era Pak Jokowi. Dan nanti ke depan ketika sudah memulai masuk ke fase pambukaning gapura dan untuk menuju ke kejayaan, kita bisa sedikit membayangkan era sekarang Pak Jokowi saja baru mintip-mintip mendekati pambukaning gapura sudah seperti ini. Aura kewibawaan dan pengasihan Nusantara kepada dunia ini seperti apa? Apalagi nanti setelah makin terbuka jalan spiritual ke jati diri Nusantaranya, itu setidaknya kita sebagai penduduk Nusantara juga harusnya lebih optimis menatap ke depan bahwa kita ini bangsa yang punya keunggulan yang luar biasa, jati diri yang kokoh, punya daya spirit yang bisa mempengaruhi dunia, tapi bukan dari sisi menghancurkan atau destruktif atau hanya mengandalkan okol. Ya, biarkanlah negara-negara di luar sana mengandalkan teknologi yang tinggi. Sebenarnya kita mampu. Wong kita juga ini baru relawan. Indonesia bisa sombong loh. Ini baru relawan, belum yang resmi. Ini baru relawan dari sedulur-sedulur hacker yang bisa menangkis. Padahal kalau kita pikir kayak kapal yang bersandar di selatan Bali yang dahsyat sekali alatnya, bisa menyedot semua data. Bahkan data di handphone personal pun bisa kesedot kan itu. Nah, itu bisa ditangkal. Oleh apa? Baru relawan ini. Orang bisa, ya ini ibaratnya kalau dalam dulu itu ada tarian yang namanya Adanenggar Kelasporo. Itu perang, yang itu saya tarian perang, tapi untuk menjamu tamu-tamu kerajaan dari luar. Itu sebenarnya sebagai show off. Ini baru tari seperti ini loh. Dan yang
memerankan bukan laki-laki, perempuan. Tetapi di situ benar-benar unjuk kesaktian. Bisa lompat, terus kemudian ini selendang yang lentur itu bisa di kata itu jadi kaku kayak tombak gitu. Dan yang lawannya nanti malah justru melompat ke ujung selendang itu. Itu ada betul. Tarian namanya Ada Ninggal Kilaswara, itu menunjukkan pada para tamu ini loh, baru perempuan sudah begini. Iya kan? Iya. Ini sebenarnya kalau di kita ya ini loh, para relawan itu luar biasa seperti ini ya. Nah itu loh. Jadi inilah. Tapi itu semua mungkin perlu ada syarat dan ketentuannya. Kita ini perlu bersatu juga. Oh iya, itu perlu. Kalau sekarang nggak bersatu itu karena apa? Ya kita ini sedang belajar. Satu sisi belajar. Kalau kita melihat netizen di luar negeri, semuanya santun, mayoritas santun. Ada satu netizen agak sedikit kasar aja udah langsung diserang netizen yang lain. Tapi di kita, jor-joran untuk ngomong yang sangat buruk. Ini kayak bumi langit, Mas. Tapi kita lihat negara-negara tetangga. Apa iya kita akan terus mempertahankan sikap seperti itu? Apa nggak mau belajar dengan netizen internasional? Ya kan? Kalau netizen ke internasional nggak berani ngomong kasar, habis nanti. Tapi ketika ngomong di dalam negeri, wah sudah rusak deh. Nah, tapi inilah kalau kita lihat biarlah ini tahap belajar. Mudah-mudahan nanti ke depan juga akan lebih bijaksana para netizen. Kalau memang nggak setuju, nggak perlu dengan membuli, tidak perlu dengan mencacat fisik orang lain, ya kan? Nah, itu harapan kita dan saya optimis kok bangsa kita itu masih belajar, apalagi kalau orang sudah mulai paham tentang kearifan lokal, terus kemudian mulai mengaplikasikan sedikit banyak kearifan lokal dalam dirinya, pasti itu akan membawa ke sikap yang santun, akan membawa sikap yang lebih teduh dalam pergaulan masyarakat luas, baik secara langsung maupun di dunia maya. Nah, kita harus optimis ini melihat Bali ini loh, kekuatan muncul bisa meredam amarah dunia, bisa meredam angkara murka negara-negara yang adidaya, redam semua di Bali. Kita bisa, bahkan nanti ketika sudah titi wancine Nusantara menjadi mercusuar dunia, itu kita bisa membayangkan dalam kekuatan spiritual, kekuatan itu memancar ke seluruh negara-negara yang ada di dunia ini, menjadi satu barometer, menjadi suatu contoh. Seperti itulah orang hidup, cara spiritualnya seperti itu. Kalau saya sih optimis, Mas. Karena apa? Orang Jawa, orang Nusantara ini punya kemampuan spiritual, daya jelajah spiritualnya luar biasa dan jarang kita temui di masyarakat-masyarakat yang lain yang ada di dunia ini. Ya, nek boleh dibilang ya memang seperti ini, keturunan para dewa. Ya, terima kasih sekali. Kami matur nuwun sekali ya. Ada sudut pandang yang berbeda. Diundang oleh Romo Sabto ke sini sharing-sharing. Matur sembah nuwun. Saya juga matur nuwun Mas Ridwan, Mas Andri. Ini kalau kita nggak mendengar langsung cerita bagaimana yang berkiprah di Bali, kita nggak akan tahu apa yang terjadi di dalam dan seperti apa perjuangannya. Ternyata ya memang ya seru banget lah. Matur nuwun dan kita tutup sampai di sini. Semoga kita semua diberikan kelimpahan rezeki, kelimpahan kesehatan dalam kondisi seburuk apapun, tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya manggih kabejan. Wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Suradira janingrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi.